Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leksam bedas, 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 bedaskan. Perkenalkan, nama saya Revalia Nasutia Kirana Putri, peserta dari SMP Negeri 3 Ibun. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Pulang Kampung. Mentari pagi menyinari wajah lelah Risa setelah menempuh perjalanan panjang dari Jakarta menuju Bandung. Akhirnya, ia sampai di rumah masa kecilnya. Aroma khas kampung halaman langsung menyambutnya. Campuran tanah basah setelah hujan semalam, daun pandan, dan sedikit asap dari dapur tetangga yang sedang memasak ketupat. Rumah kayu tua milik neneknya tampak lebih kecil dari kenangannya, namun tetap hangat dan menenangkan. Risa melangkah masuk, disambut pelukan hangat sang nenek. Nenek asih. Wajah keriput neneknya itu merekah penuh senyum. Kerutan-kerutannya seperti peta perjalanan. Kehidupan yang penuh cerita. Risa, cucuku sayang, akhirnya kamu pulang juga, ucap nenek asih. Suaranya sedikit serak namun penuh kasih sayang. Nenek, Risa membalas pelukan itu erat-erat. Air matanya hampir jatuh. Kesibukan di Jakarta membuatnya jarang pulang. Ia merasa bersalah karena jarang meluangkan waktu untuk neneknya yang sudah tua. Idul Fitri kali ini ia bertekad untuk menghabiskan waktu sepenuhnya bersama keluarga. Rumah itu penuh dengan suasana Idul Fitri. Aroma ketupat dan opor ayam memenuhi setiap sudut ruangan. Sepupu-sepupunya yang sebagian besar masih anak-anak berlarian riang di halaman rumah. Suasana yang begitu kontras dengan hiruk-pikuk kota Jakarta yang selalu ia jalani. Sore harinya, Risa membantu neneknya mempersiapkan hidangan untuk makan malam. Ia belajar membuat kue kering khas Idul Fitri dari neneknya, sambil bercerita tentang kehidupan di kota. Nenek asih mendengarkan dengan sabar, sesekali memberikan nasihat dan wejangan. Hidup di kota itu memang penuh tantangan, Risa, kata nenek asih. Tapi jangan sampai kamu lupa akan akarmu. Ingatlah selalu keluarga dan kampung halamanmu. Risa mengangguk, hatinya tersentuh oleh kata-kata neneknya. Ia menyadari betapa pentingnya menjaga hubungan keluarga dan selalu mengingat asal-usulnya. Di tengah kesibukan perjalanannya, ia sering melupakan hal-hal penting tersebut. Malam Idul Fitri tiba. Keluarga besar berkumpul, memenuhi rumah kecil itu hingga terasa sempit. Anak-anak kecil berlarian, orang dewasa bercengkrama dan aroma makanan lezat memenuhi udara. Salat Idul Fitri dilakukan di masjid dekat rumah. Suasana takbir berkumandang merdu menggema di langit malam. Setelah salat, Risa duduk di samping neneknya mendengarkan cerita-cerita masa lalu. Nenek asih bercerita tentang kakeknya, tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia dan kakeknya membangun rumah itu. Cerita-cerita itu hidup, seakan membawa Risa kembali ke masa lalu, ke zaman di mana kehidupan terasa lebih sederhana namun penuh makna. Setelah makan malam, suasana begitu hangat dan penuh canda tawa. Semua anggota keluarga berkumpul, berbagi cerita dan menikmati hidangan lezat. Risa merasa sangat bersyukur bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Ia merasa semua kepenatan dan kesibukannya di Jakarta hilang seketika. Setelah makan malam, anak-anak kecil mulai bermain petasan. Suara petasan yang memakan telinga itu bagi Risa justru menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Idul Fitri. Ia mengingat masa kecilnya ketika ia juga bermain petasan bersama sepupu-sepupunya. Pada malam itu juga, Risa bercerita tentang pekerjaan di Jakarta, tentang teman-temannya, dan tentang impiannya di masa depan. Ia juga bercerita tentang kesulitan-kesulitan yang ia hadapi dan bagaimana ia berusaha untuk mengatasinya. Keluarganya mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan dan semangat. Pagi harinya, Risa mengunjungi sanak saudara lainnya. Ia bersilaturahmi, meminta maaf atas segala kesalahan, dan menerima maaf dari mereka. Suasana silaturahmi begitu hangat dan penuh persahabatan. Risa merasa betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan semua. Sebelum kembali ke Jakarta, Risa menghabiskan waktu beberapa saat lagi bersama neneknya. Ia membantu neneknya membersihkan rumah dan bercerita tentang pengalamannya selama di kampung halaman. Nenek asih tersenyum, matanya berkaca-kaca. Terima kasih Risa, kata nenek asih. Nenek senang kamu pulang.
Risa memeluk neneknya erat-erat. Ia merasa sangat beruntung memiliki nenek seperti nenek Asih. Neneknya adalah sumber kekuatan dan inspirasi baginya. Saat Risa meninggalkan kampung halamannya, ia membawa banyak kenangan indah. Ia menyadari betapa pentingnya keluarga, silaturahmi, dan arti sebuah kampung halaman. Idul Fitri kali ini menjadi momen yang tak terlupakan baginya. Ia berjanji akan lebih sering pulang kampung dan menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Ia berharap tahun depan ia bisa kembali merayakan Idul Fitri di rumah kecil yang penuh cinta dan kasih sayang itu. Aroma ketupat dan opor ayam akan selalu mengingatkannya pada kehangatan keluarga dan kampung halaman tercintanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.